Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini saya akan memperlihatkan demo bagaimana cara membuat pola lilin inlay. Di sini alat dan bahan yang kita perlukan adalah model yang telah dibuat kavitas. Di sini saya telah buat kavitas pada gigi 46. Lalu kemudian ada elektron, kemudian ada paper clip, lalu kemudian ada pemantik api, kemudian lampu spiritus dan cairan spiritus, lalu rubber bolt yang berisi air. Lalu ada lilin inlaynya, lalu tang potong. Lalu tahap pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan pembasahan dulu pada model. Jadi pada kavitas ini harus kondisi basah, sehingga pada saat kita membuat pola lilin, lilinnya tidak menempel penuh ke model, ya. Dalam kondisi agak basah, namun nggak terlalu basah ya. Nah, kita lunakkan dulu lilin inlay ya. Ini jauh, kita bentuk-bentuk dulu. Jadi pastikan lunak dulu semuanya. Jadi agak sedikit di atas api ya, agar lunak. Nah ini tuh ya, udah dibentuk, bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Pastikan lagi cukup banyak area lilin yang mulai bisa dibentuk, sehingga nanti pada saat kita memampatkan ke kavitas itu akan enak sekali ya pada saat dikeluarkan maupun dimasukkan. Karena pada tahap awal ini kita harus bisa memastikan bahwa pola lilin yang kita buat itu dapat dilepas pasang terlebih dahulu ya. Nah, dalam kondisi kayak gini ini udah cukup banyak yang bisa dibentuk. Tuh udah bisa ya, tuh dibentuk-bentuk. Kemudian dibengkok-bengkokkan. Nah, saya rasa udah cukup. Kemudian kemudian dipanaskan dan ditempelkan seperti ini. Nah, di sini tujuannya agar kita dapat kavitas yang kita harapkan ya. Jadi tuh lihat, dasar kavitasnya terbentuk penuh sempurna ya. Sehingga kalau misalkan kurang lunak lilinnya, maka dia tidak begitu mencetak area dasar dengan sempurna. Nah, jadi ini perlu kita basahi dan perlu kita buat lunak terlebih dahulu agar kita bisa memastikan apakah hasil model lilin kita untuk di bagian dalam kavitas apakah sudah terbentuk dan mengisi dengan sempurna ya. Karena kalau misalkan ada yang tidak mengisi, berarti akan ada kekosongan ya, berarti tidak penuh, sehingga itu otomatis tidak menguntungkan ya. Ini kalau kita lihat sudah terbentuk hampir semua dari isi kavitas. Kita lakukan pemotongan dengan cara panaskan elektron, lalu kita potong. Nah, pada tahap ini kita lakukan pengukiran dari pola lilin inlay ya. Kita bentuk sesuai dengan anatomisnya kembali seperti itu. Dilakukan pengukiran, jadi kita potong dulu area-area yang di luar anatomis ya, sedikit demi sedikit.
Kita akan masuk untuk pemasangan sprue, di mana kita menggunakan paper clip yang dengan panjang kurang lebih 1,5 cm. Ya, di sini paper clipnya kita kasarkan terlebih dahulu dengan menggunakan sandpaper, atau bisa digerut dengan menggunakan tang atau yang lain-lain ya. Saya rasa dengan tank, kalau misalkan ada punya sandpaper akan lebih bagus semuanya di seluruh permukaannya, sehingga mendapatkan kekasaran sehingga menjadi area retensi. Nah, di sini untuk pemasangan kita memilih, pertama rencanakan dahulu akan ditempatkan di mana. Biasanya kita akan memilih area yang cukup jauh dari akhiran, memiliki ketebalan yang cukup, lalu kemudian bukan di area anatomis. Di sini saya akan menempatkan, rencananya akan di area sini dengan kemiringan 45 derajat ya, kemiringannya adalah 45 derajat. Nanti kurang lebih masuk jarumnya sekitar 3-4 mili. Pertama kita panaskan dulu ya, sudah sedikit panas, lalu kemudian kita masukkan ya, tahan dulu hingga betul-betul area lilin yang sudah melunak di dalam udah mulai kaku ya, sehingga bisa dilepas. Nah, ini area penempatan sprue saya. Lalu kemudian di sini kita akan bentuk bagian sprue dengan membuat reservoir, lalu kemudian juga area lainnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan bentuk sprue dengan ketebalan 1 sampai 1,5 mili ya diameternya. Jadi ini harus bisa dilepas, yaitu kita lelehkan seperti biasa. Kita lelehkan lilin, lalu kita tempatkan di area sepanjang dari sprue ya, dengan ketebalan kurang lebih 1 lebih ketebalnya 1 mili ya, 1 sampai 1,5 mili. Sepanjang 6 sampai 8 mili. Oke. Bagian pada area dasar sprue di sini usahakan cukup lebar, tidak menyempit ya. Oke, ini hasil pemasangan sprue. Jadi biasanya pada area-area tertentu atau pada kavitas yang cukup besar bisa kita tambahkan reservoir di bagian kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 dari dasar dari sprue base. Lalu kita tempatkan di area kurang lebih 1 sampai 1,5, itu bisa kita tempatkan reservoir. Bentukannya seperti bola. Oke, ini adalah bentuk salah satu reservoir. Bentuknya seperti bulatan ya. Jadi ini sebagai nanti cadangan logam pada saat pemanasan. Apabila ada kekurangan maka dia akan bisa diambil di sini ya. Jadi ini adalah reservoirnya ya. Kurang lebih jarak dengan bagian dasarnya adalah 1 sampai 1,5 mili ya. Oke, ini adalah hasil akhir. Ini bisa dilepas ya. Jadi bisa dilepas. Nanti untuk dirakit pada casting ring ya.